Setelah dalam tutorial sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat email dengan akhiran domain dari website Anda, dan dalam tutorial kali ini kita akan membahas mengenai SMTP. Fungsi dari SMTP ini digunakan agar WordPress itu bisa mengirimkan email notifikasi dengan memanfaatkan email yang telah kita buat sebelumnya di dalam hosting. Seperti itu. Aslinya teman-teman bisa menggunakan email dari Google. Hanya saja di beberapa kali saya mencoba itu kurang stabil gitu ya. Jadi kadang bisa, kadang error seperti itu. Karena itu di sini saya mencontohkan dengan menggunakan email yang telah kita buat di hosting atau di web servernya hosting seperti itu. Oke, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita akan menginstal terlebih dahulu untuk plugin yang digunakan. Di sini saya masuk di bagian plugin dan klik Add New. Setelah itu saya klik Upload Plugin, saya klik Choose File, dan di sini pada folder bahan telah saya sediakan folder plugin email. Ini ya, saya klik, lalu saya klik Open, lalu saya klik Install Now untuk proses upload dari pluginnya. Tunggu beberapa saat untuk proses uploadnya. Oke, sudah berhasil uploadnya, lalu kita klik Activate Plugin. Nah, setelah kita berhasil mengaktifkan pluginnya, coba kita cek ya. Untuk namanya adalah WP-Mail SMTP ya, sudah aktif. Langkah berikutnya adalah kita akan men-set dari SMTP-nya. Caranya, teman-teman bisa arahkan kursor mouse pada menu setting dan klik di bagian email. Nah, kita sudah berhasil masuk ke settingan dari SMTP. Beberapa hal yang perlu kita setting adalah untuk bagian from email. Di sini saya akan memasukkan email yang sebelumnya telah kita buat, ini ya. Lalu from name-nya saya tuliskan semisal warung belajar. Lalu untuk mailer, saya biarkan default. Saya saving dulu ya, perubahan untuk bagian ini. Baik, berikutnya adalah di bagian SMTP option. Untuk bagian SMTP option ini, teman-teman bisa melakukan cek pada settingan dari webmail di cPanel. Kalau di cPanel ini, teman-teman bisa masuk di dalam email account. Setelah Anda masuk di dalam menu email account, silakan di-scroll ke bawah. Lalu silakan pilih emailnya, ini ya, yang tadi yang kita buat. Lalu silakan klik di bagian Setup Mail Client, klik. Selanjutnya di bagian Mail Client Manual Setting, di sini saya tidak menggunakan SSL ya, karena tadi saya coba menggunakan SSL masih error ya, tidak mau. Jadi di sini saya menggunakan yang non SSL. Caranya seperti ini. Anda perhatikan di bagian outgoing server, ini ya, mail ini. Silakan diklik kanan copy. Kita masukkan di SMTP host di sini. Lalu SMTP portnya kita gunakan 25. Lalu untuk enkripsinya saya pilih non encryption. Lalu untuk authentication di sini saya pilih yes dan saya masukkan dari emailnya. Ini ya, emailnya yang sebelumnya kita buat di cPanel dan saya masukkan passwordnya. Seperti ini. Passwordnya bisa menyesuaikan ya. Oke, lalu saya klik save change. Baik, sudah tersimpan. Langkah berikutnya kita coba melakukan pengiriman email ya untuk tes apakah SMTP-nya sudah berhasil atau belum. Di sini saya masukkan email saya di Google ya, warungbelajar.aris@gmail.com, lalu saya klik send test. Tunggu beberapa saat. Nah, seperti ini. Lalu kita coba lihat di bagian inbox-nya, saya reload. Nah, ini ya terlihat untuk di bagian inbox-nya sudah ada
wpmail smtp testmail warungbelajararis@gmail.com. Ini adalah email dari WordPress yang menggunakan SMTP webmail. Nah, berarti SMTP-nya sudah berhasil. Nah, setelah kita mengetahui bahwa SMTP ini sudah berjalan dan berfungsi dengan baik, kita bisa men-set di bagian kontak form yang sebelumnya telah kita buat dengan maksud nanti ketika ada pengunjung yang mengirimkan pesan ke Anda, maka Anda akan mendapatkan notifikasi yang masuk di email. Dalam hal ini saya contohkan adalah emailnya Google. Oke, caranya adalah seperti berikut. Saya masuk ke dalam bagian page, klik all page. Nah, setelah itu di sini saya akan membuka di bagian kotak as ya. Saya klik edit. Oke, setelah itu di bagian set origin editor ini yang berisi mengenai kontak form, saya klik edit. Oke, di sini saya hapus dulu ya karena kita tidak bisa mengeditnya langsung di sini. Jadi saya hapus dulu, lalu saya klik add kontak form lagi. Nah, seperti ini nanti bisa dicoba-coba edit ya kalau memang menginginkan edit pada bagian formnya. Lalu di bagian email notification, di sini misal saya beri emailnya adalah warungbelajar.aris@gmail.com, yang artinya ketika nanti ada pesan masuk akan otomatis ada notifikasi email ke email ini. Lalu saya atur subjeknya, misal di sini pesan baru dari pengunjung. Misal seperti ini. Lalu saya klik save and go back to form builder. Klik. Lalu add this form to my post. Oke, seperti ini ya. Sudah bertambah. Saya klik done. Lalu saya klik update. Setelah kita berhasil mengupdate, saya buka di sini ya untuk page-nya. Oke. Lalu asumsi saya akan mengirimkan pesan di sini. Misal nama saya Aris Samsudin, emailnya aris@gmail.com, websitenya ini warung belajar. Lalu misal ceknya, hai ini testing untuk SMTP, misal seperti ini. Lalu saya klik submit. Baik, sudah terkirim ya untuk pesannya. Lalu kita coba cek inbox dari email warungbelajar.aris@gmail.com. Oke, tunggu beberapa saat karena biasanya masih menunggu loading pengiriman email di dalam web servernya hosting ya. Kita coba reload beberapa kali. Nah, ini terlihat ada satu email masuk atas nama Aris Samsudin ya, dengan subjek pesan baru dari pengunjung. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil notifikasi yang dikirimkan oleh website Anda ketika ada yang mengisikan kontak form dari pengunjung. Sekian dulu pembahasan mengenai set SMTP untuk keperluan notifikasi pada website ke email Anda.